Halo teman-teman semua, hari ini saya akan membahas mengenai skripsi yang saya baca, yaitu skripsi yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderating di KPP Pratama Medan Petisa. Nah, untuk skripsi ini yang mendasari atau latar belakang dari skripsi atau penelitian ini yaitu bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang kan untuk perpajakan di Indonesia itu menganut sistem self assessment, yaitu sistem yang penyetoran pajaknya sendiri, perhitungannya juga dapat dilakukan secara online dan sebagainya. Nah, apakah sistem ini sudah berjalan dengan maksimal? Nah, nyatanya dalam prakteknya masih belum, sehingga dalam penelitian ini akan diuji atau diteliti apakah variabel-variabel yang digunakan itu dapat mempengaruhi dalam penerimaan PPh pasal 25. Nah, di sini itu variabel yang digunakan itu ada beberapa variabel. Sebelum ke variabel, kita lihat dulu sampel yang digunakan itu data dari KPP Medan Petisa dari awal tahun 2016, yaitu sebanyak 12.815 wajib pajak badan. Digunakan sebagai sampel dengan pengukuran rumus berikut. Dan teknik untuk memilih sampel ini menggunakan teknik model random sampling. Nah, data yang diambil dari KPP Pratama ini kan tadi ada yang ini ya, 12.815 wajib pajak badan usaha. Dan itu diambil dari data dari tahun 2014 sampai yang 2016 hingga awal tahun 2016. Nah, penelitian tersebut itu dari perhitungannya didapatkan 129 wajib pajak yang dipilih secara random, kemudian dijadikan untuk sebagai objek penelitiannya. Nah, untuk bagian variabelnya itu ada variabel nomor 1 itu variabel independen, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependennya, yaitu pertama ada kepatuhan wajib pajak badan, kedua pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan yang ketiga itu pemeriksaan pajak. Sementara untuk variabel dependennya itu adalah penerimaan PPh 2 pasal 25, dan variabel moderatingnya itu adalah sanksi perpajakan. Metode analisis data, sekarang kita melihatnya. Ini ada beberapa metode yang digunakan, salah satunya itu uji asumsi klasik, yaitu dengan uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heterokedastisitas, dan juga dilakukan analisa regresi linear berganda.
Dan uji hipotesis yaitu uji simultan dan uji parsial dalam penelitian ini serta koefisien determinansinya untuk menghitung berapa besar koefisien determinansi ini, menghitung pengaruh besarnya variabel X terhadap variabel Y. Dan ada beberapa uji juga yang dilakukan di sini. Salah satunya untuk uji validaritas terhadap data penelitian ini dapat dilihat dari yang saya baca itu, uji validaritas itu menyatakan bahwa semua variabel dalam pengujian ini sudah valid karena nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi semua item ini sudah dapat digunakan untuk proses pengambilan data pada penelitian. Sedangkan untuk uji reliabilitas, untuk uji reliabilitas itu juga dikatakan semua item itu valid, sehingga kuesioner untuk semua variabel itu dapat dibuktikan bahwa data angket maupun kuesionernya itu reliable, dan normalitas dari datanya juga berdistribusi normal dan tidak terdapat multikolinearitas dalam uji kondisionalitas terhadap data penelitian ini, serta uji heterokedastisitas bahwa tidak ada heterokedastisitas dalam data ini karena pola faktor tersebar secara acak atau random. Nah, untuk pembahasan di sini dihasilkan hasilnya bahwasanya variabel-variabel yang uji tadi hanya variabel pertumbuhan jumlah wajib pajak badan yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pasal PPh pasal 25 maksud saya, dan sedangkan kepatuhan wajib pajak badan serta pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 24 badan. Namun, dengan adanya sanksi perpajakan sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan kepatuhan wajib pajak badan, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25. Hal ini dapat dibuktikan melalui pengujian-pengujian yang dilakukan serta angket-angket yang telah dikumpulkan, dan juga dengan pengujian yang tadi yang adjusted R-square dengan moderating dan regresi berganda yang menunjukkan hubungan dari sanksi perpajakan dalam memoderasi variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, yang mana memperkuat hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen di sini, yaitu terhadap variabel dependennya yaitu penerimaan PPh pasal 25 badan. Ya, sekian video kali ini mengenai penjelasan skripsi yang saya baca. Ya, intinya setelah melalui pengujian datanya sudah valid semua dan hasil ujinya itu adalah variabel independen yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan juga variabel moderasinya dapat memoderasi atau memperkuat hubungannya dengan baik. Terima kasih, sekian video kali ini.